Kursus Islam dan Sains di Indonesia. Diskursus berasal dari bahasa Latin yang secara harfiah berarti berlari, berbolak-balik, adalah suatu bentuk komunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Dalam ilmu filsafat, diskursus merupakan suatu konsep yang dikembangkan oleh Mikhail Foucault dalam karya-karyanya. Bagi Foucault, diskursus adalah sebuah sistem berpikir, ide-ide pemikiran, dan gambaran yang kemudian membangun konsep suatu kultur atau budaya. Diskursus dibangun oleh asumsi-asumsi yang umumnya kemudian menjadi ciri khas dalam pembicaraan, baik dalam suatu kelompok tertentu maupun dalam suatu periode sejarah tertentu. Sains dalam observasi, identifikasi, deskripsi, penyelidikan eksperimental, penjelasan teori dan fenomena. Hal tersebut khususnya digunakan dalam kegiatan yang diterapkan keobjekan atau studi penyelidikan. Sains adalah ciptaan manusia dengan alatnya yang paling canggih, yaitu rasio atau logika, karena sains adalah ciptaan manusia. Beberapa ilmuwan memandang sains dan agama sebagai berikut. Ian Gebergord yang mencoba memetakan hubungan sains dan agama. Menurutnya, antara sains dan agama terdapat 4 varian hubungan. 1. Konflik, 2. Independensi, 3. Dialog, dan yang keempat integrasi. Ian memilih hubungan yang keempat, yaitu integrasi, bahwa di antara sains dan agama tak ada antonomentara satu sama lainnya. Namun, pengamatan itu dibatasinya pada teknologi Kristen bukan Islam. Kajian objektif sering disebut sebagai kajian-kajian yang tidak dipengaruhi oleh emosi, cita rasa, budaya kepercayaan, agama, atau pada umumnya tidak dipengaruhi oleh sistem masyarakat atau diri sendiri. Begitu pula profesi Dr. Ir'aim Sainpuddin menegaskan bahwa mayoritas pemikiran Muslim sejak dekade 1970-an menegaskan Islamisasi sains. Dalam perspektif mereka, sains dan teknologi sains ini sudah terkontaminasi oleh mencoba peradaban barat yang sekuler. Para cendekiawan dan ulama dituntut agar memberi landasan-landasan agama yang kuat dan tepat untuk komunitas, kampus, dan juga dituntut untuk mulai menyebarkan ide-ide dan metodologi sains dan teknologi yang islami. Gagasan guru besar pendiri ISTEC, yaitu Profesor Syed Muhammad Naqudi Al-Tas, bahwa banyak kesamaan penting dari posisi kita dengan filsafat dan sains kontemporer dalam hal sumber dan metode ilmu, kesatuan cara pengetahuan secara rasional dan empiris, gabungan antara realisme, idealisme, dan pragmatisme sebagai landasan kognitif. Dalam kerangka inilah, filsafat sains kita kembangkan sebagai sistem terpadu yang diterapkan
realistis dan kebenaran itu dengan suatu cara yang tidak dapat dilakukan oleh metode-metode sekuler filsafat sains modern, yaitu rasional, filosofis, dan empiris filosofis. Ketokohan Fethullah Gulen adalah kesuksesan dalam memberikan warna baru dalam diskusi Islam dan sains di dunia. Melalui gerakannya, Gulen Movement, ia telah memiliki pengikut yang tersebar di lebih dari 100 negara. Mereka juga telah berhasil mendirikan lebih dari 2.000 sekolah lebih dari 100 negara. Ia telah berhasil mentransformasikan nilai-nilai humanis kepada para muridnya di sini. Agama tidak diajarkan secara langsung, namun dengan jalan tafsir oleh guru. 1. Menurut Fethullah Gulen, sumber permasalahan dalam diskursus Islam dan sains adalah materialisme merupakan kajian filsafat yang memandang bahwa yang dapat dikatakan benar-benar ada adalah suatu yang berbasis materi. Kajian ini dianggap memiliki sisi-sisi yang berseberangan nilai Islam. Yang kedua, ada anggapan bahwa manusia ini merupakan hasil seleksi alam, bukan ciptaan Tuhan. Hal spesies yang unggul yang mampu bertahan, sedangkan spesies yang cacat akan punah. Dalam kajian selanjutnya, teori ini benar-benar memisahkan fenomena alam dengan kuasa Tuhan. Dalam disertasinya, Dr. Rizwan Kahman mendapatkan temuan-temuan di antaranya. 1. Dalam ranah aksiologi, Fethullah Gulen berusaha melakukan islamisasi ilmu. 2. Hal itu dilakukan melalui jalan sekolah, bukan madrasah. 3. Ajaran agama dapat diperoleh dengan mencontoh guru. 4. Tamsil. 5. Menciptakan golden generation. Sebelum itu, beliau memberikan tanggapan atas apa yang telah disampaikan oleh pemateri. Tanggapan beliau melingkupi 1. Problem epistemologi, argumentasi berupa usaha untuk mengakomodir wilayah sains dalam kajian Islam, profesional untuk jatuh pada lubang yang sama seperti sejarah filsafat skolastik. Kedua, penolakan atas teori Darwin dan filsafat materialisme. Tentu saja hal ini menjadi tidak relevan jika capaian Darwin ditiadakan. Selain itu, penolakan atas filsafat materialisme juga tidak terbebas dari masalah. Yang ketiga, problem aksiologi. Problem perdebatan ilmu tidak pernah selesai pada level praksis tanpa menyentuh level ontologisnya. Padahal justru pada level ontologi ini terjadi perdebatan tarik ulur yang saling mempengaruhi satu sama lain sampai melahirkan kajian aksiologi seperti ini. Dan yang keempat, dalam sejarahnya sampai saat ini Islam sains masih dalam taraf eksperimen yang belum menemukan bentuk idealnya. Oleh Mikhail Foucault, istilah itu kemudian dikaitkan dengan pembentukan, yaitu knowledge atau pengetahuan, dan relasi kekuasaan. Dia mendefinisikannya sebagai praktik bahasa atau lingual practice yang dipakai oleh berbagai konstituensi, misalnya hukum, agama, kedokteran, dan sebagainya.
untuk tujuan yang berkenaan dengan relasi kekuasaan di dalam masyarakat pada World Prize 2001. Sekaitan dengan definisi ini, definisi yang ditemukan oleh Widon pada tahun 1987 mungkin dapat lebih menjelaskan apa yang dimaksud oleh Foucault. Dia mengemukakan bahwa diskursus adalah cara menyusun pengetahuan beserta praktik sosial, bentuk subjektivitas, dan relasi kekuasaan yang melekat di dalam pengetahuan tersebut, serta hubungan di antara semuanya itu. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa diskursus membentuk objek atau dalam hal ini pengetahuan sekaligus subjek, yaitu manusia-manusia yang menyusun pengetahuan itu maupun yang dipengaruhi olehnya. Umat Islam telah memberi pelapor dalam research tentang alam sekaligus sebagai masyarakat pertama dalam sejarah ilmu pengetahuan yang melakukan eksperimental in-scale atau ilmu tahdid berdasarkan percobaan yang kemudian diperkembangkan menjadi applied science atau teknologi. C. Kemunduran sains. Konflik terjadi pada masa akhir kemunduran sains Islam, yakni kemunculan sains modern. Konflik juga terjadi saat kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Siapa yang tidak mengenal kitab Ihya Ulumuddin? Ya, kitab hasil karya Imam Abu Haid Al-Ghazali yang sering dijadikan sebagai sandaran dan rujukan bagi sebagian umat, terutama di Indonesia. Imam Al-Ghazali seringkali dianggap sebagai ahli filsafat Islam dan ilmu kalam. Kesalahpahaman ini berdampak pada ketimbangan posisi ilmu seperti terpisahnya tradisi filsafat kelompok ilmu Nurawi dengan tradisi pemikiran keagamaan ilmu Ukrawi. Setelah beberapa lama berselang, para peserta berganti menjanjikan karya tulis. Salah satu tema yang menarik perhatian adalah makalah yang berkaitan dengan kemunduran sains di dunia Islam. Setelah menguraikan fakta dan data sejarah, serangan telak beliau terhadap filsafat yang mengakibatkan orang-orang Islam berpaling dari sains pada ilmu agama. Ada banyak faktor yang paling mempengaruhi kemunduran sains di dunia Islam saat itu, seperti invasi militer, penjajahan, pecahan politik, ekonomi, dan lain-lain. Faktor luar berperan besar dalam melemahkan kemajuan sains di dunia Islam, seperti perpecahan politik di kalangan mereka sendiri, peperangan dengan dunia barat. Konsep ilmu Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Ihya mengklarifikasikan ilmu fard kifayah, ilmu yang wajib dikuasai secara mencukupi oleh suatu komunitas pada syariah dan gair syariah. Integralisme Ahmadi Mahyar. Ahmadi Mahyar menyetuskan pemikiran tentang integralisme Islam. Integralisme Islam ini lahir atas konstruksi diatis antara spirit filsafat tradisional Islam dan ide-ide yang datang dari pemikiran modern Barat. Integralisme secara sederhana bisa dipahami sebagai usaha pendekatan yang mengikuti sertakan semua kebenaran yang penting dari beragam disiplin keilmuan. Dengan kata lain, integralisme merupakan wawasan penyeluruh dalam memandang segala sesuatu,
baik itu sains, teknologi, dan seni maupun budaya dan agama. Tiga prinsip tersebut adalah kesatu paduan realitas, hikri, realitas, dan Tuhan sebagai sumber kebenaran. Ketiga prinsip integralisme ini menurut Armandi Mahyar akan menjadi solusi bagi kemulut yang dihasilkan oleh cara berpikir postmodernisme yang cenderung dekonstruktif dan relativis. Kesimpulannya bahwa hasil penelitian Armandi Mahyar barulah usaha awal untuk menghidupkan kembali tradisi filsafat di kalangan umat Islam modern sejak abad ke-17 cenderung berwatak reduksionistis, atomitis, dan parsialitis. Dalam memandang kenyataan, ia terbukti gagal memahami dan mengendalikan dampak-dampak ikutan dari perkembangan sains dan teknologi. Sebagai respon atasnya, postmodernisme mencoba menawarkan pandangan alternatif post-truthisme dan holisme. Integralisme adalah suatu wawasan kemenyeluruhan dalam memandang segala sesuatu sains, teknologi, seni, budaya, dan agama. Secara psikologis, integralisme merupakan sejenis sintesis antara behaviorisme Watson yang materialistik, psikonologis Freud yang energik, kognitisme Piaget yang informatik, psikologi humanistik Machiavellianos, dan psikologi mistik tradisional yang transpersonal. Secara kosmologis, integralisme merupakan suatu sintesis antara monisme Spinoza dan pluralisme Leibniz dengan memasukkan alam akhirat ke dalam skema kosmologis yang utuh dan terpadu. Integralisme menyatukan aspek-aspek psikologis, sosiologis, biologis, kosmologis, dan ontologis itu dengan cara membentuk sebuah kesatuan dengan dua hierarki, horizontal dan vertikal, yang dapat disebut sebagai realitas integral. Ilmu tersebut mempunyai pendekatan normatif dan terekat hanyut dalam wirid dan zikir dalam rangka mensucikan jiwa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada akhir abad ke-19, yakni sejak ide-ide pembaruan diterima dan didukung oleh sebagian umat. Mereka mengkritik pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang dipisahkan dari ajaran agama seperti dikemukakan oleh Muhammad Aqid Al-Attas dan Ismail Razi Al-Faruqi dengan tujuan agar ilmu pengetahuan dapat membawa kepada kesejahteraan bagi umat manusia. Sebab itu, Al-Faruqi menyerukan perlunya dilaksanakan Islamisasi sains, dan sejak itu gerakan Islamisasi di hak pengetahuan digulirkan, dan kajian mengenai Islam dan hubungannya dengan pengembangan iptek mulai digali dan diperkenalkan. Kesenjangan itu telah menghadapkan dunia pendidikan tinggi Islam dalam tiga situasi yang buruk. Pertama, dikotomi yang berkepanjangan antara ilmu agama dan ilmu umum. Kedua, keterasingan pengajaran ilmu-ilmu keagamaan dan realitas kemonorman. Dan ketiga, menjauhkan kemajuan ilmu pengetahuan dari nilai-nilai agama. Jika filsafat ilmu di Barat dikembangkan dengan perangkat rasionalisme, empirisme, dan pragmatisme, maka
Karena perbedaan karakteristik tersebut, menurut Abdullah, pengembangan keilmuan Islamic Study depan harus dikembangkan dengan epistemologis, yang salah satunya dengan meneruskan apa saja disebut Al-Jaben dengan epistemologis bayani, irfani, dan burhani. Jika penawaran konsep adat tasis al-bayan ala al-burhan memperkuat epistemologi bayani dengan epistemologi burhani dengan tanpa melibatkan epistemologi iryani dalam rangka pengembangan Islamic Study. Ama Abdullah menawarkan gagasan bagaimana ketiga epistemolog bayani, irfani, dan burhani bisa berdialog antara yang satu dengan yang lain dengan pola hubungan yang bersifat sirkuler. Kesimpulan, diskursus yang secara harfiah berarti berlari bolak-balik adalah suatu bentuk komunikasi baik. Kemunduran sains merupakan konflik yang terjadi pada masa akhir Islam, yakni kemunculan sains modern. Armadi Maryar mencetuskan pemikiran tentang integralisme Islam.